Ibu Nini Margirini SSMM, Kepala UPT Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Boleh diberikan tepuk tangan yang cukup meriah. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin kami hormati, izinkan saya Ari untuk mendampingi Bu Ririn. Ternyata panggilan akrabnya dari Bu Nini Margirini SSMM, ini adalah Bu Ririn. Sekali lagi kita akan mengikuti bersama seperti kemarin dari sambutan Bapak Asisten Administrasi Umum, senantiasa mengikuti rangkaian acara hingga purna dengan penuh dengan semangat. Kita akan membincang bagaimana sih berkaitan dengan judulnya adalah tentang standarisasi kemasan produk atau produk untuk kualitas dan pemasaran prima. Nah, ini dalam hati sebenarnya melihat judul ini penasaran. Bapak Ibu yang di sini sudah punya produk-produk yang ingin dikemas atau belum ini Bapak Ibu ya? Mempunyai usaha sebelumnya atau bagaimana? Nah, nanti kalau misalnya sudah bersiap untuk kegiatan-kegiatan selepas purna dari ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, senantiasa apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita yang begitu luar biasa, Ibu Kepala UPT Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya senantiasa bisa menambah kegiatan-kegiatan setelah purna dari ASN. Baik, kita coba manfaatkan waktunya, Bu Ririn, karena plotting rundown sampai jam 12, ini nanti boleh disesuaikan. Jadi kami persilahkan agar bisa menjangkau ke teman-teman audiens, ke para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bingkai acara yang sangat luar biasa. Nanti satu persatu untuk rangkaian materi bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Untuk itu Bapak Ibu hadirin kami hormati, coba kita manfaatkan waktu dan langsung saja. Waktu kami berikan kepada Ibu Kepala UPT Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Ibu Nini Margirini SSMM, kami persilakan. Terima kasih Pak Ari selaku moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya. Ini wajah-wajahnya sangat segar sekali pagi hari ini, karena saya tahu ini hari kedua. Dan saya sudah dapat informasi bahwa pada hari ini, mulai kemarin, pesertanya bukan menjelang pensiun ya, mempersiapkan untuk yang mau pensiun. Diambil yang umur 53 tahun ke atas. Mohon izin Pak Ari, saya bergabung sama Bapak Ibu yang di depan, karena saya juga mau 53 maksudnya. Saya juga duduk di sana berarti ya. Mohon izin saya di bawah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal saya. Sudah ada yang mengenal saya, yang di biro ini sering, mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Panggilan saya Ririn. Saya memang dari dulu, dari awal itu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena itu Bapak Ibu yang sudah sering berhubungan dengan Dinas Perindak pasti kenal saya. Dan pasti Bapak Ibu ini kan seumuran dengan saya. Saya nanti bulan Desember 53 tahun juga. Harusnya saya tadi daftar ke Bu Dia. Yang saya hormati Bu Dia selaku Kepala Bagian, Pak Teguh, narahubung saya yang menghubungi saya terus-menerus, dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Bapak Ibu, sebenarnya usia 53 tahun ke atas itu bukan usia yang
menjelang lansia bukan. Karena saya sudah membaca, ini juga ngerem-ngerem hati saya ya. Karena sekarang usia lansia itu batasannya umur 80 ke atas. 60 sampai 80 itu bukan lansia. Ini WHO ya, datanya WHO demikian. Jadi kalau ngerem-ngeremi hatinya kita, 50 itu mungkin masih remaja tua maksudnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tahu Bapak Ibu sudah ada yang punya produk belum? Karena saya berdiri di sini itu mewakili UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan. Yang akan saya bicarakan nanti adalah tentang kemasan produk. Terutama adalah produk makanan minuman. Saya mungkin akan sekilas akan menggambarkan dulu kenapa sih kok ada UPT Industri Makanan Minuman. Kenapa sih Perindak itu kok ada UPT yang banyak sekali. Di Perindak itu ada 16 UPT. Ada UPT perdagangan, ada UPT industri. Kebetulan di Perindak ini ada tupoksinya ada 2 kementerian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Jadi Bapak Ibu jangan kok gemuk sekali di Perindak, karena memang tupoksinya ada 2 kementerian yang membawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke, masuk ke materi. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan oleh moderator bahwa saya diberikan amanah sebagai Kepala UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan. Nanti Bapak Ibu juga akan ada gambarannya apa sih UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan itu, supaya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan UPT kami ketika Bapak Ibu sudah mau memasuki ke dunia wirausaha, ke dunia industri, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tempat kami. Kalau misalkan Bapak Ibu, kalau di swasta itu pasti harganya mahal, di UPT Industri Makanan Minuman saja mungkin harganya agak lebih miring, tidak ada minimal ordernya dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu, ini sedikit saja saya akan mengulas sedikit tentang data industri makro bahwa perekonomian Pulau Jawa pada triwulan kedua tahun 2023, maaf, ini dikendalikan dari sana ya. Saya enggak bisa bahasa Inggris soalnya, Pak. Bapak Ibu, nanti untuk data-data ini hanya sebagai gambaran saja. Ini juga enggak jelas ya. Jawa Timur itu adalah provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi nomor 2 di Indonesia. Kita masih kalah dengan Jawa Barat. Di Jawa Barat itu 5,25%, sedangkan di Jawa Timur 5,17%. Tetapi di Jawa Timur, mohon maaf, next. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau lihat angka susah ya. Angka ini Bu Ririn ini ngomong apa sih kok angka-angka saja. Padahal Bapak Ibu ini kan di sini dibekali untuk mempersiapkan bagaimana Bapak Ibu nanti mau pensiun. Saya juga mempersiapkan diri Bapak Ibu, saya juga mempersiapkan diri nanti kalau saya pensiun saya mau bagaimana. Saya ini saya perkenalkan juga ke Bapak Ibu, saya nanti ketika pensiun 38 tahun masa kerja saya. Sudah sekian lamanya saya bekerja sehingga saya juga harus mempersiapkan diri. Tentu saja saya juga tahu Bapak Ibu juga jangan ada bayangan pensiun itu bagaimana, karena pensiun itu nanti itu Bapak Ibu tinggal tujuannya bagaimana, apakah Bapak Ibu masih mau melanjutkan mencari uang atau mau menikmati. Lebih baik menikmati saja, tapi enggak salah kalau mau Bapak Ibu mau ada
wirausaha, menjadi wirausaha baru yang sekarang ini mungkin sudah dimulai. Karena pemerintah saat ini sudah memperbolehkan ASN itu mempunyai sampingan, mempunyai wirausaha. Silakan. Karena terus terang saja Bapak Ibu, banyak ya, ini banyak, bukan Bapak Ibu ya, yang ada di sini saya lihat fresh semua. Tidak ada ini wajah-wajah yang mau pensiun, tidak ada. Wajah-wajahnya masih muda semua. Sama seperti saya. Maksudnya umurnya 53 tahun ke atas ya. Karena kalau wanita biasanya, katanya kalau seorang laki-laki itu sukses karena ada wanita hebat di belakangnya. Nah ini ibu-ibu sama dengan saya, adalah wanita karir. Kalau ada wanita sukses, pasti ada suami yang stres. Betul ya Pak? Karena apa? Kalau orang yang, ini saya sendiri mungkin saya juga introspeksi ya. Kalau wanita yang mempunyai karir yang bagus, biasanya rada egois ya Pak? Iya Pak? Ini saya juga introspeksi Pak, saya introspeksi. Nanti kalau saya pensiun, suami saya pasti lebih dulu pensiunnya daripada saya. Saya juga harus jaga diri, jaga sikap. Bagaimana saya memperlakukan keluarga di atas segalanya. Karena Bapak Ibu, kalau kita ini berpikiran, waduh kalau pensiun bagaimana, tentu saja ini nanti akan membuat kesehatan kita terganggu. Padahal kesehatan kita itu baik enggaknya kesehatan kita, kalau katanya orang-orang, oh itu soalnya makanannya begini-begini, enggak. Makanan itu hanya 20% Pak. Ini para ahli bilang 20% saja pengaruhnya. 10% itu adalah kebiasaan dari Bapak Ibu, kebiasaan sehari-hari Bapak Ibu yang membuat penyakit. Yang 70% kepo, pengen tahu hatinya. Kalau kita mau pensiun itu harus menjaga diri, harus sudah mulai berbuat baik. Kalau dulunya sudah berbuat baik, sekarang kita berbuat baik. Bagaimana kita membantu orang lain dan sebagainya. Kita persiapkan diri kita seperti itu. Tidak hanya mau pensiun, sebenarnya ini sudah dari kemarin-kemarin ya, memang kita hidup seperti itu. 20% aja yang katanya pola makan, pola hidup yang bikin kita sakit ya, pola makan, pola hidup. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kakean pola. Kalau kakean pola Kak Gena. Jadi ini anak intermezzo saja. Ini untuk persiapan kita. Jadi kalau misalnya kita itu sudah menata hati kita, sudah memang pangkat tertinggi seorang ASN itu adalah pensiun. Karena apa? Kalau sudah pensiun kita sudah nggak bisa naik pangkat, betul tidak? Ya sudah, itu pangkat kita tertinggi adalah pensiun. Sudah, nggak usah mikir Pak, nggak dapat TPP, nggak usah mikir, sudah. Kita tinggal menikmati, Baik Bapak Ibu, jumlah industri kita, kenapa kok di Perindak itu ada banyak UPT industri? Industri kita itu yang paling besar dari piramid ini, yang paling besar itu adalah industri kecil. Sehingga banyak fasilitasi yang diberikan oleh Perindak untuk industri-industri kecil. Dan salah satunya itu adalah di industri makanan minuman. Dalam bentuk kita memberikan fasilitasi dalam bentuk kemasannya. Next. Ini adalah komposisinya di industri di Jawa Timur. Kita itu terbagi di industri agro dan non agro. Untuk industri agro tentu saja industri yang berbasis agro. Sedangkan industri non agro seperti industri kimia, industri logam dan sebagainya. Oke, next. Kemudian di Perindak itu ada skema industri kecil menengah paripurna. Ini adalah pembinaan IKM paripurna. IKM paripurna ini itu pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindak
melalui jajarannya, kalau kita di UPT adalah teknisnya, mulai dari pemilihan bahan bakunya sampai dengan pemasarannya. Jadi mulai dari bahan bakunya, bagaimana pemilihan bahan bakunya, bagaimana kita memberikan bimbingan standarnya bahan baku yang ada dan sebagainya. Kemudian ke pengolahannya. Di pengolahan ini kami ada di dalamnya, ada di salah satunya ini. Nanti akan saya kenalkan UPT Mamindi. Kemudian untuk produk jadinya mau diapakan, mau distandarkan, mau diberikan hakinya, mau diberikan mereknya dan sebagainya. Dan terakhir itu adalah di pemasarannya. Di pemasaran kami di Perindak itu ada namanya bidang pengembangan perdagangan dalam negeri dan bidang pengembangan perdagangan luar negeri. Kalau bidang pengembangan perdagangan dalam negeri tentu saja akan memberikan fasilitasi kepada produk-produk yang mereka ini sudah bisa dipasarkan di lokal maupun di luar pulau. Sedangkan di yang luar negeri ini setelah mereka melalui penjajakan di pasar lokal, mereka akan mendapatkan fasilitas untuk menjajakan produknya di luar negeri. Dalam bentuk apa Bu? Apakah mereka dibawa ke luar negeri untuk berjualan? Tidak. Kami memberikan fasilitas, misalkan ada yang namanya business matching. Business matching bisa dilakukan secara online. Atau kadangkala kalau ada tamu-tamu dari luar negeri menjelang biasanya kalau ada Trade Expo di Jakarta, Trade Expo Indonesia itu adalah event terbesar untuk pemasaran produk ekspor. Itu beberapa Indonesian Trade Promotion Center yang ada di luar negeri itu membawa buyer ke Jawa Timur. Itu biasanya kita tarik untuk kita lakukan business matching. Business matching itu tidak langsung jualan, tapi mereka bisa konsultasi dengan dari luar negeri, dari pengusaha-pengusaha yang mungkin mereka akan tertarik dengan produk kita. Apakah produk kita itu bisa masuk ke sana? Kalau masuk ke sana kurang apanya? Misalnya, kalau di Australia misalkan, itu tidak laku kalau seperti ini Bu, ini harus dikemas seperti ini misalnya. Artinya yang maju adalah UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan. Seperti itu. Nanti kalau misalkan mereka sudah benar-benar di dalam negeri dan mereka sudah ada kontak secara, biasanya IKM itu penjualannya itu tidak secara langsung tapi melalui pihak ketiga dulu. Ini akan kita dorong mereka supaya mereka bisa ekspor dulu. Ada pelatihan ekspor, ada bimbingan ekspor di Perindak yang mereka nanti sebelum ekspor dia sudah tahu bagaimana mereka mempersiapkan produknya untuk masuk pasar ekspor. Bagaimana mereka memberikan harga ketika produk itu masuk ke pasar ekspor. Next. Ini himbauan oleh Bapak Presiden bahwa produk domestik harus menang, entah dari sisi harganya, desainnya, ataupun dari sisi kemasannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemasan itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali karena Pak Presiden pun juga konsen ke situ. Karena dengan adanya kemasan ini, produk kita akan mempunyai nilai tambah. Next. Ini struktur di tempat kami, di UPT kami. Kebetulan saya diberikan amanah untuk di UPT Mamin, kemudian ada Kasubag TU, Kepala Seksi Pengembangan, dan ada Kepala Seksi Pelayanan Teknis. Nanti saya harapkan nanti setelah saya memberikan gambaran Bapak Ibu tertarik untuk ke tempat saya. Saya sangat senang sekali kalau saya didatangi. Next. Ini lokasi di tempat kami, di gedung A ini adalah tempat kantor. Kalau Bapak Ibu konsultasi, Bapak Ibu akan di gedung A ini dulu, di sini dulu. Balik dulu. Tadi. Yang gedung B ini, gedung C ini adalah gedung workshop untuk pengolahan pangan. Di gedung ini, Bapak Ibu bisa melakukan praktek atau uji coba untuk pengolahan pangan.
Jadi nanti saya akan lihatkan ada mesin-mesinnya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian di gedung B ini adalah workshop atau tempat pengerjaan untuk membuat kemasan dari karton. Kami menyebutnya gedung karton. Y. Next. Jenis layanan kami yaitu konsultasi mengenai kemasan produk. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu, kami juga melakukan desain dan redesain. Kalau misalkan Bapak Ibu punya produk, sekarang ini misalkan produknya itu makanan, sekarang lagi dikemas dalam bentuk yang sangat sederhana. Silakan dibawa ke tempat kami. Kami juga melakukan redesain, pembuatan desain merek, logo, label dan sebagainya. Di tempat kami Bapak Ibu desainnya gratis. Silakan, gratis. Kalau Ibu belum punya desain untuk kemasannya, bawa produknya atau difoto produknya. Kalau dibawa itu kan kita bisa tahu besarannya. Nanti akan dibuatkan dimensinya seberapa, karena di kami ada tenaga desainernya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kemasan, belum punya desainnya, belum ada gambarannya, silakan dibawa produknya di tempat kami. Kami sangat senang sekali apabila kami dikunjungi. Kemudian untuk produksi kemasan fleksibel. Kalau fleksibel ini Bapak Ibu, kami punya workshopnya, itu misalkan Bapak Ibu bikin dalam bentuk saset ya, kecil-kecil kayak gitu Kak. Misalnya kopi misalnya, kopi itu kan ada di bentuk kecil-kecil itu. Itu di tempat kami bisa Bapak Ibu. Dibentuk dalam bentuk saset, kemudian dalam bentuk standing pouch yang berdiri itu bisa. Kemudian merekatkan plastik itu, sealer namanya, itu bisa. Tentu saja ada retribusinya kalau ini, ada retribusinya tapi tentu saja nggak mahal. Retribusinya nggak mahal dan kami tidak ada minimal order. Kalau Bapak Ibu misalkan membuat kemasan di tempat lain, itu pasti ada minimal ordernya. Misalkan minimal 500 lembar satu rem, atau kalau misalnya mesinnya dalam bentuk yang yang besar itu misalnya 2.000 atau 1.000, di tempat kami 100 pieces pun kita layani. Ini adalah bentuk fasilitas kami untuk IKM, karena IKM terutama ibu-ibu yang baru melakukan usaha baru, tentu saja kan produksinya nggak banyak, betul nggak? Jadi produksinya belum banyak. Silakan. Kalau misalkan dalam industri peyek misalkan, peyek, ini kan ibu-ibu mungkin baru bikinnya beberapa. Silakan, mungkin mau dibikin dalam bentuk standing pouch ini. Nanti pasti tampilannya berbeda. Tampilannya berbeda. Begitu juga kalau misalkan sudah ada yang bikin ayam yang sudah dibumbui itu, ayam ukep gitu, itu bisa dilakukan vakum di tempat kami, dipres gitu. Silakan, bisa dilakukan di tempat kami dengan jumlah yang tidak ada minimum ordernya. Tempat kami ada di Trosobo, di sebelahnya Jembatan Timbang. Memang belum banyak yang tahu, tapi kalau IKM yang sudah menggunakan tempat kami, itu mereka sudah langganan di tempat kami untuk membuat kemasannya. Bahkan sudah ada yang ekspor ibu-ibu, sudah ada yang ekspor dan sampai sekarang masih menjadi langganan kami. Ya, next. Layanan kami sampai dengan sekarang sudah 2.797 IKM yang kami layani. Dan itu sudah ada yang repeater ya, sudah ada yang berulang-ulang melakukan order di tempat kami. Ya, next. Ini adalah salah satu layanan kami yang jemput bola. Namanya Mobdeska. Mobil olahan pangan desain kemasan. Mobil olahan pangan dan desain kemasan. Mobdeska ini diciptakan, dibikin
untuk menjemput bola di tempat-tempat kabupaten kota yang belum atau sangat jauh terjangkau dari kami. Kami datangi di sana. Biasanya ini adalah permintaan dari dinas perindak kabupaten kotanya, karena IKM-IKM yang ada di tempat mereka itu belum mendapatkan fasilitas untuk kemasannya. Sehingga kami di sana kadang-kadang mereka juga menganggarkan untuk membuat pelatihan bagaimana membuat kemasan sederhana, sekalian kami membawa Mobdeska. Deska ini bisa dilayani langsung untuk desain kemasannya. Mereka membuat desain kemasan secara langsung di situ. Nanti teman-teman yang kami dan desainer akan datang ke sana untuk membuatkan secara langsung. Ya, silakan. Mesin-mesin yang kami punyai untuk industri mami dan kemasan. Untuk divisi kemasan fleksibel tadi yang saya sampaikan, di sini kami punya mesin sealer tadi, terus kemudian yang mesin untuk membuat dalam bentuk saset dan sebagainya. Ya, next. Ini gambarannya bagaimana pengemasan fleksibel itu dilakukan oleh teman-teman kami. Ya, next. Ini adalah gambarnya untuk yang kemasan karton. Di tempat kami ada mesin-mesin yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian. Ada beberapa mesin untuk kemasan karton. Ini, Bapak Ibu mungkin kami gambarkan dulu. Di tempat kami itu ada workshop yang namanya workshop pengolahan pangan. Workshop pengolahan pangan ini ada beberapa mesin yang bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin membuat industri kecil, rumahan. Di tempat kami itu dibantu oleh JICA, ada namanya mesin extruder. Mesin extruder itu mesin yang dipakai untuk membuat, kalau Bapak Ibu mungkin semua tahu, ciki-ciki ya, ciki-ciki itu nanti entah Bapak Ibu misalkan saya mau bikin dari beras Bu, beras itu dimasukkan, ketika dia keluar itu sudah dalam bentuk mau dibikin bulat-bulat, mau dibikin panjang-panjang bisa dan sebagainya. Tapi belum rasanya karena itu bisa dari beras langsung, jagung atau biji-bijian yang lain. Nanti kalau Bapak Ibu mau bikin olahan untuk rasanya bisa pakai resepnya sendiri. Misalnya saya bikin pedas Bu, mau bikin saya punya resep rahasia ini. Nanti ada mesinnya untuk memberikan rasa. Lah nanti baru dikemas dalam bentuk pouch atau dalam bentuk sasetan. Itu untuk uji cobanya Bapak Ibu boleh gratis. Kalau sekarang saya mau produksi itu Bu, saya mau nyoba tempatnya Bu Ririn, silakan gratis. Bahannya bawa sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menyediakan bahannya, tapi kalau penggunaan mesinnya silakan dilaksanakan. Kalau sendirian sungkan sendirian. Mau bikin grup 5 orang, 4 orang silakan datang ke tempat kami dulu, nanti dijadwal kapan bisa dilakukan uji coba. Tidak hanya itu, ada juga mesin yang dipakai untuk membuat kue dolar. Kalau Bapak Ibu tahu kue dolar itu tapi buatnya pakai mesin. Jadi enggak, kalau bikin manual itu dipres gitu. Kalau ini pakai mesin. Jadi nanti keluarnya kita tinggal nyerok aja seret gitu, dolar itu sudah keluar semua. Nanti untuk resep rasanya silakan Bapak Ibu bikin sendiri. Kita tidak ikut-ikut. Nanti kalau saya ikut-ikut, saya tahu resepnya, saya produksi sendiri. Karena saya yang di UPT Mamin. Ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti resepnya Bapak Ibu sudah bikin sendiri, nanti uji cobanya di tempat saya, di tempat kami. Teman-teman saya nanti dampingi. Di tempat saya juga ada tenaga ahli untuk pengolahan pangan yang membantu Bapak Ibu untuk takarannya. Kira-kira kalau misalkan zat warna itu bolehnya berapa sih, berapa persen dari sekian kilo, misalkan nanti didampingi. Termasuk juga mungkin resep-resepnya misalnya, ini kadar lomboknya ini jangan terlalu banyak karena tidak bagus untuk kesehatan. Nanti untuk bahan tambahan pangannya akan didampingi oleh tenaga ahli kami. Gratis ini.
bahannya bawa sendiri loh ya. Nanti ke sana katanya gratis Bu, gratis kalau menggunakan mesinnya, listriknya, mesinnya dan sebagainya, termasuk tenaga ahlinya akan saya persilakan dimanfaatkan oleh ibu-ibu. Kemudian udah ya, divisi kemasan karton tadi, silakan. Ini masih di divisi kemasan karton. Ini yang pengolahan pangan. Ini mesin ekstrudernya yang tadi saya sampaikan. Atau kalau misalkan Bapak Ibu pertama-tama belum mau praktek, mau lihat dulu, silakan, nggak apa-apa. Mau lihat dulu. Biasanya hampir setiap hari itu sudah ada jadwal yang mau praktek soalnya. Kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu mau ke tempat saya terus ada yang praktek, malah enak, malah bisa lihat sekalian. Next. Ya, ini sama, masih di pengolahan pangan. Kemudian standar kemasan pangan, ini kita masuk ke materinya. Ketika Bapak Ibu memulai usaha makanan minuman ya terutama, tentu saja standar kemasan pangan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu tentang pangan. Standar kemasan pangan itu adalah kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan, kerusakan, melindungi produk dari kotoran. Sehingga kalau kita membuat kemasan tidak asal-asal saja. Tentu saja ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu mencegah pembusukan, mencegah kerusakan, dan membebaskan pangan dari jasad klinik patogen. Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebenarnya asal mulanya adanya UPT Mamin dan kemasan itu memang kita itu dibantu oleh JIK untuk pengolahan pangannya, untuk mesin-mesin pengolahan pangannya. Kalau untuk yang di gedung karton tadi, yang untuk kemasan karton, kami dibantu mesin-mesinnya dari Kementerian Perindustrian. Sehingga itu menjadi asal mulanya kita menjadi rumah kemasan di Jawa Timur. Dan rumah kemasan ini, kami ini, itu ada di beberapa kabupaten kota. Sayangnya di kabupaten kota itu kurang begitu perhatian sehingga banyak yang tidur, yang tidak dimanfaatkan. Tapi di provinsi lain ada beberapa yang mempunyai rumah kemasan. Dan alhamdulillahnya kami ini menjadi rujukan rumah kemasan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu ke tempat kami, karena yang ke tempat kami itu juga ada dari NTT, kemarin baru dari Magelang, dari Jogja, itu ke tempat kami gitu loh. Masa ya wong Jawa Timur tidak memanfaatkan tempat kami? Yang memanfaatkan tempat kami IKM yang di luar Provinsi Jawa Timur, dan kami tidak boleh menolak karena memang kami dibantu mesin-mesinnya oleh Kementerian Perindustrian. Yeah. Dasar hukumnya ini ya, tadi tetap dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi Bapak Ibu, tentu saja kemasan ini akan menjadi nilai tambah dari produk Bapak Ibu. Kemasan ini harus memenuhi dari kisi-kisi yang ditentukan dari undang-undang ini. Lanjut. Kemudian dari dasar hukum undang-undang ini juga mengungkapkan tentang lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan. Kita akan melihat dari label dan iklan pangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat kemasan, tidak boleh kosongan hanya diberikan merek dari produk. Tentu saja ada kisi-kisinya, ada aturannya. Ketika industri kita, produk kita itu mau dipasarkan, mau masuk ke pasar, pertama Bapak Ibu, itu ada label dari kemasan itu.
label itu terdiri dari apa saja? Di sini label itu tentu saja memberikan informasi tentang keamanannya, tentang kandungan gizinya, keterangan lain, dan juga bahan-bahan yang terkandung di dalam produk makanan yang Bapak Ibu produksi. Minimal kalau home industry harus ada apa? Bapak Ibu sudah tahu ya, yang punya produk PIRT ya, PIRT untuk home industry. Sekarang ini kalau PIRT diajukan by online, masih by online. Tapi kalau untuk minuman tidak bisa, karena harus BPOM, harus dilakukan lab. Tapi kalau yang PRT masih bisa dilakukan secara online lewat oss.go.id. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Di label itu harus ada nama produknya. Kemudian daftar bahan yang digunakan. Berat bersihnya berapa? Nama dan alamat pihak yang memproduksi. Halalnya harus juga dicantumkan. Tanggal kedaluarsanya dan sebagainya. Ini menjadi syarat mutlak untuk standar kemasan ketika Bapak Ibu mau melakukan pemasaran dari produk Bapak Ibu. Pertama harus tahu itu dulu. Mungkin Bapak Ibu kan orang lain juga tahu, Bu. Nanti kalau kandungannya ini nih, ya memang Bapak Ibu kan harus menyampaikan kandungannya dari pangan itu apa. Tapi kalau misalkan di kandungan itu pengolahannya mereka tidak tahu. Pengolahannya ketika itu ada cabenya misalnya. Cabenya mau dikeringkan, mau dibubuk, di apa kan nggak tahu. Itu yang tahu Ibu. Pengolahannya silakan Bapak Ibu sembunyikan menjadi secret. Tapi untuk kandungan bahan-bahan yang ada di dalam pangan itu harus disampaikan. Ya, next. Masih di dalam dasar undang-undang ini ada hal-hal yang tentu saja dilarang. Ini adalah untuk standarisasi kemasan produk untuk kualitas dan pemasaran prima. Ini sudah ada label di dalam kemasan, juga ada barcode. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai pemasaran prima, itu sudah ada keharusan untuk barcode. Next. Ini yang saya sampaikan tadi. Di Indonesia itu sudah ada banyak rumah kemasan. Tapi kami itu di dalam satu platform, yaitu ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa dicatat, e-klinik desain merek kemasan Kemenperin. Ini Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi secara online di sini. Dan kami itu menjadi salah satu bagian di sini. Kami menjadi salah satu bagian di sini. Ada beberapa rumah kemasan, kalau Bapak Ibu nanti misalkan mau konsultasi mengenai kemasan melalui online, itu bisa menggunakan di sini. Entah nanti yang akan menyampaikan dari Perindak Jawa Timur atau dari Jogja atau dari mana sudah ada rumah-rumah kemasan. Ini mungkin menjadi pengetahuan baru ya bagi Bapak Ibu ya. Mungkin UPT Mamin atau sebelumnya sudah ada yang pernah berkunjung di UPT Mamin? Sudah ada yang berkunjung belum? Bukan yang kenal saya loh ya, yang sudah pernah berkunjung di UPT Mamin. Kalau yang kenal saya mungkin sudah banyak yang kenal saya. Tapi kalau yang di UPT Mamin mungkin masih belum banyak yang tahu. Silakan Bapak Ibu, di tempat kami juga kalau misalnya ibu-ibu misalkan ini punya kelompok yang ayo kita sama-sama. Nanti kalau bikin 1 kilo itu bikin extruder tadi itu jadinya banyak karena mengembang.
ketika dimasukkan ke dalam extruder itu mengembang, jadinya banyak. Biasanya kalau mereka melakukan uji coba, hasilnya silakan dibawa sendiri, dikantongi sendiri, dibawa sendiri. Silakan. Kami akan senang sekali kalau misalkan Bapak Ibu melakukan uji coba di tempat kami. Tidak harus, kalau misalnya Bu, saya mau bikin es krim, ada mesin untuk bikin es krim itu ada bikin konnya itu ada Bu, mesin untuk bikin kon yang apa concomnya itu, iya ada. Tambah senang saya Bu, saya senang es krim soalnya. Kalau mau bikin kue kering, kita punya oven yang besar, misalkan. Tapi kami hanya menerima untuk uji coba ya. Kalau misalkan saya mau bikin dalam jumlah banyak, ini mau hari raya, ya jangan di tempat saya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu dapat uang saya, bayar listriknya besar. Ini hanya fasilitasi untuk kalau Bapak Ibu mau membuat industri. Nantinya kami akan tahun ini kita ajukan untuk raperda, untuk retribusi, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan mesin itu untuk produksi. Jadi kalau untuk produksi nanti pasti ditarik retribusi. Retribusinya biasanya nggak mahal karena retribusinya itu per jam. Jadi per jam itu paling 35.000 apa 25.000, dan per jam itu kan lama ya Bapak Ibu ya. Pasti produksinya juga akan besar. Ya, next. Bapak Ibu, ini ada gambaran fungsi kemasan. Kalau dulu fungsi kemasan itu hanya untuk perlindungan produk. Tapi kalau sekarang fungsi kemasan itu sudah mulai berkembang. Ya. Ini kan ada yang untuk promosi, untuk estetika dan sebagainya. Dan fungsi kemasan ini tentu saja sudah menjadi tuntutan bagi konsumen. Karena konsumen juga berkembang. Kalau dulu kita bikin produk hanya dikemas dengan plastik saja, itu sudah cukup. Tapi kalau sekarang enggak, kemasan sama-sama kemasan plastik, kalau yang satu plastiknya pakai pouch misalnya, pasti harganya akan lebih mahal. Dia bisa masuk ke Indomaret, bisa masuk ke Alfamart. Sedangkan yang kemasan sederhana hanya dijual di kaki lima. Walaupun itu dalam bentuk yang isinya itu produknya sama. Tentu saja harganya akan berbeda. Ya, next. Fungsi packaging salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai jual produk. Bapak Ibu, saya punya cerita. Saya itu dulu asal mulanya saya itu dulu di pelatihan ekspor. Di pelatihan ekspor itu kami bekerja sama dengan JICA. JICA ini notabene adalah orang-orang Jepang. Dan di Jepang itu punya punya kebiasaan kalau mereka habis dari suatu tempat itu dia kasih oleh-oleh untuk rekan-rekannya atau teman-temannya. Pada saat itu kita dikasih oleh-oleh makanan, biasanya makanan. Packagingnya sangat bagus sekali karena mereka pakai origami ya, pakai kertas-kertas gitu, sangat bagus sekali. Ketika kita sudah sudah kita terima dan kita buka, kita lihat, kita hampir ketawa di depan orangnya. Karena isinya apa Ibu? Isinya itu kalau di kita itu kayak kerupuk opel itu loh Bu. Tapi kemasannya sangat bagus sekali. Kemasannya itu dikemas sedemikian rupa. Ini dari Jepang loh, dari Jepang. Rasanya kayak kerupuk. Jadi kita bisik-bisik, "Halendek kene kerupuk opel iki saja." Tapi dari kemasannya saja sudah produk ini dijual secara mungkin di sana terkenal ya. Mungkin di sana terkenal. Dia bawa ke sini untuk dioleh-olehin di teman-temannya yang di Indonesia. Jadi packaging itu kadang-kadang eman-eman, kita bukanya eman-eman ya, karena packagingnya sangat bagus, jadinya eman-eman. Next. Ini adalah desain kemasan yang masih menjadi salah satu kendala bagi IKM untuk meningkatkan nilai jual dalam meningkatkan pemasaran. Bapak Ibu
saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, silakan jangan ragu-ragu untuk datang ke tempat kami. Gratis Bapak Ibu, desainnya gratis. Kami ada beberapa desainer, teman-teman saya yang desainer itu rata-rata lulusan DKV dari ITS. Manfaatkan Bapak Ibu. Ini dibayar dengan uang APBD loh ya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan kan eman-eman kita punya desainer. Bahkan kadang-kadang kalau saya ke kabupaten kota, saya mengajak mereka yang di kabupaten kota itu, silakan manfaatkan. Mereka ini harus punya kalau di kita sebutnya tenaga ahli ya, dia punya keahlian. Manfaatkan. Memang dihadirkan untuk Bapak Ibu, terutama sekarang Bapak Ibu yang mau membuat industri baru ya, membuat sebagai wirausaha baru. Silakan. Rata-rata di lulusan kami itu menjadi industri kecil Bapak Ibu. Di lulusannya Mamin Kemasan, pejabat-pejabatnya yang sudah purna, itu menjadi industri kecil, bahkan sekarang ada mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu Sambal DD1 itu dulu kepala seksi di UPT Mamin. Beliau sekarang menjadi UMKM terbaik di kota Surabaya, sudah ekspor. Dan beliau ini memulai usahanya ketika beliau pensiun. Itu yang saya acungi jempol. Karena sekarang beliau malah ke luar negeri terus untuk ikut event-event di luar negeri. Jadi jangan patah semangat. Dimulai ketika kita pensiun pun bisa berhasil kok. Iya kan? Tidak hanya pada saat kita harus jauh-jauh Bu, ini enggak. Ini teman saya sendiri loh ini. Namanya Bu Susi. Beliau ini IKM Sambal, mungkin silakan di browsing sudah ada, DD1 namanya. Sambal DD1. Dan dia menjadi IKM terbaik di Surabaya. Dengan kemasan yang sederhana menyebabkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk IKM menjadi rendah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika dengan produk yang sama, tapi kemasannya berbeda, kemasan yang sangat sederhana tentu saja akan mempunyai nilai yang lebih rendah daripada kemasan yang sudah kita desain sedemikian rupa. Sesuai dengan kemauan dari konsumen. Konsumen ini semakin kesini, kemauannya tentu saja semakin tinggi. Oke, next. Desain kemasan yang tepat dapat meningkatkan nilai tambah terhadap suatu produk. Next. Sesuaikan desain kemasan dengan target market yang akan dituju. Bapak Ibu, tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika Bapak Ibu membuat kemasan, yang kita tahu misalkan kalau saya di pameran itu ya, ada kemasan yang digantung-gantung, kemasan kerdus digantung-gantung sedemikian rupa dan sangat bagus, sangat bagus. Tapi tolong Bapak Ibu juga ingat bahwa kemasan itu disesuaikan dengan targetnya. Ketika target itu untuk dibawa ke luar kota, ke luar negeri, dengan kemasan yang sedemikian rupa bagusnya, kemudian dikemas lagi untuk dibawa ke luar kota, menjadi susah atau makan tempat. Betul enggak? Yang dibawa ke luar kota tentu saja yang harus praktis, yang kemasannya mungkin tidak akan makan tempat di koper kita, atau ketika di dos dia akan menjadi bisa muat banyak. Tapi kalau kemasannya bagus, di eman-eman, akhirnya tidak bisa dikemas dengan demikian rupa. Oke, next. Level dalam pengemasan. Di dalam kemasan ada tingkatannya, ada level kemasan primer. Kemasan primer ini kemasan yang langsung melindungi produk, umumnya dilengkapi dengan informasi produk. Biasanya kalau kemasan pouch ini ya, ini atau ini kaleng ya ini, ya ini kemasan primer. Kemudian ada kemasan sekunder, kemasan lapis kedua,
ini untuk mengemas yang kemasan primer tadi, dimasukkan ke dalam dus-dus ini menjadi kemasan primer. Dan ini adalah transit packaging. Transit packaging adalah berkaitan dengan distribusi. Jadi dari kemasan-kemasan ini, misalnya dari kemasan transit ini melindungi ketika kita melakukan distribusi, bisa berisi beberapa dus dari sini. Ini level-levelnya dalam pengemasan. Ya, next. Ini adalah contoh-contoh dari kemasan, Bapak Ibu. Ini kemasan sederhana, kalau ini sudah kemasan yang sudah dimodernisasi. Ya, next. Dalam merancang sebuah kemasan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu buat merek yang unik. Mereknya Bapak Ibu bikin yang lain daripada yang lain. Ada makanan itu yang saat ini itu namanya aneh-aneh. Itu memang supaya konsumen itu lebih gampang menerima. Misalnya saya bikin sambal. Tapi juga harus dilihat ketika mendaftarkan merek apakah sudah didaftarkan orang lain. Ketika sudah didaftarkan orang lain tentu saja akan ditolak permohonan kita. Misalnya sambal jengririn misalkan, sambal makti misalkan, sambal mak yeye, kalau sekarang kan yang terkenal begitu. Tapi bikin yang unik, yang mungkin orang itu lebih gampang untuk mengenal merek kita. Kemudian bentuk desain kemasan. Tadi sudah saya sampaikan bentuk dan desain kemasan tolong disesuaikan dengan target market kita. Ketika target market kita untuk dibawa pergi agak jauh, ya jangan yang unik-unik. Ketika dikasih kembang-kembang pita-pita dikemas, ambles sudah, penyet kabeh. Tentu saja yang harus sesuai dengan targetnya. Kemudian pilih material kemasan sesuai karakteristik produknya. Hal ini untuk melindungi produk Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai produk Bapak Ibu setelah dikemas malah cemet misalkan. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Kemudian desain visual pada kemasan. Desain visualnya tentu saja bagaimana orang itu bisa melihat, kalau anak sekarang bilangnya eye catching ya, bisa, wah ini produknya Bunita misalkan, wah ini produknya Mak Yeye misalnya. Dari produknya itu desainnya ini sudah, desain visualnya itu sudah mewakili dari produknya. Tolong ini menjadi idenya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin mau ke tempat saya ya, mau bikin desain kemasannya, Bapak Ibu sudah ada gambaran, wah saya ini ini anak saya misalkan konsumennya nanti anak-anak TK, nanti desain kemasannya gambarnya anak TK gitu. Nanti sampaikan ke desainernya, nanti digambarin anak TK loh ya gitu. Nanti begini gitu, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, Mas saya punya produk ini tolong bikinkan kemasannya, tidak bisa begitu. Tidak mewakili Bapak Ibu, ya toh. Tidak mewakili keinginan Bapak Ibu. Keinginan Bapak Ibu itu apa? Konsultasikan ke desainernya, nanti akan dibikinkan desainnya. Kalau misalkan mau bikin di tempat kami, bisa, di tempat kami juga ada pembuatan kemasannya, tapi kalau tidak pun ya nggak apa-apa, monggo silakan. Kriteria merek sama dengan kemasan, mungkin kita bikin yang unik, yang beda, mudah diingat, yang khas, mudah diucapkan, dan cocok dengan karakter produknya. Dan yang paling utama, terlindungi. Jadi merek itu jangan yang sudah didaftarkan orang lain. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, dulu pernah ada geprek bensu. Geprek bensu itu kan menjadi eker-ekeran itu. Karena apa? Yang mendaftarkan merek yang pertama itu yang diakui.
ketika kita sudah punya merek, tolong Bapak Ibu segera daftarkan untuk merek ya. Karena kalau tidak, ketika diakui orang lain dan itu padahal sudah begitu besarnya, tetap kalah. Karena yang menjadi yang punya merek itu adalah yang mendaftarkan yang pertama. Jadi bikin yang seunik mungkin yang belum ada di daftar merek. Next. Ini contoh-contohnya merek, misalkan Dawet Nyonya, ya kan? Popas Chicken dan sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya. Misalkan saking mangkelnya sama istrinya, Nyonya Cerewet gitu. Mungkin nggak ada yang punya mungkin. Atau Gemes misalkan, mungkin belum ada. Atau apa? Kalau di tempat kami itu ada yang punya merek Tak Kei, Nyahnyo misalnya. Atau yang gampang orang itu mengenal produk Bapak Ibu. Tapi sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Mau punya produk apa? Sudah ada gambaran belum? Nanti ke tempat kita uji coba. Kita lakukan di workshop pangan. Bapak Ibu mau uji coba apa misalkan? Kalau saya di kabupaten kota itu sampaikan, tolong kalau melakukan uji coba itu bahan baku yang menjadi ciri khas dari kabupaten kota itu. Karena biasanya kalau mereka itu panen itu berlebihan. Misalkan ada daerah tertentu yang panen tomat sampai dibuang-buang. Ayo kita lakukan uji coba. Walaupun nggak musim tomat, kita lakukan uji coba tomat. Misalkan nanti ini antisipasi ketika uji coba itu sudah tomat ini digawe manisan misalkan dan enak rasanya ternyata. Lah pada waktu panen tomat itu tidak sampai terbuang karena nanti diolah. Saya selalu sampaikan kearifan lokal dari kabupaten kota itu diangkat supaya tercipta produk-produk yang kemarin itu belum terpikirkan. Kalau misal pohong itu selama ini hanya dibikin kerepek pohong ya, kerepek pohong. Mungkin ayo kita bikin lagi, silakan ke tempat kami, nanti kita diskusi. Ini pohong kita digawe apa ya? Mungkin dipakai apa gitu. Nanti kita mungkin itu menjadi produknya Bapak Ibu yang mungkin belum ada di pasaran. Kalau kemarin ada yang dari yang kemarin sempat viral itu yang dibikin pengganti nasi itu loh. Yang dari Iwel apa namanya? Bukan tiwul. Dari tanaman yang liar itu loh. Porang. Ternyata porang bisa diganti untuk menjadi pengganti nasi. Dengan pengolahan sedemikian rupa, karena konon porang itu juga ada racunnya ya, beracun. Tapi diolah sedemikian rupa itu bisa menjadi pengganti nasi. Yang ketika itu tanaman itu tidak diolah, tapi ketika dia menjadi icon, menjadi itu di Jepang itu jadi permintaan bahan kosmetik dan sebagainya, sama-sama menanam porang semua. Akhirnya harganya jatuh, bingung mencari diversifikasi produk. Digawe opo iki yo? Ternyata harganya sangat jatuh. Ketika itu pertama 1 kilo 15.000, sampai akhirnya 1 kilo tinggal 3.000 apa 5.000 gitu loh. Sudah kadung nanam porang semua, akhirnya satu-satunya jalan kan harus ada diversifikasi produk. Digawe opo iki ya? Gitu loh. Pada waktu itu memang permintaan di luar negeri kalau porang itu dipakai untuk bahan kosmetik, dipakai jamu dan sebagainya. Tapi orang Indonesia itu biasanya latah. Ketika ada yang berhasil menanam porang, semuanya ikut menanam porang. Akhirnya harganya jatuh. Di luar negeri pun permintaan sudah sangat
persediaan sudah sangat melimpah. Hukum ekonomi, ketika persediaan itu melimpah, harga pasti akan turun, gitu loh. Jadi Bapak Ibu silakan bikin yang lain daripada yang lain, tapi jangan menghilangkan khas dari sebuah rasa dari produk itu. Misalkan mau bikin keripik singkong rasa nanas, loh ini kan beda, sangat aneh ini. Wong namanya keripik singkong, bikin aja keripik singkong pedas, keripik singkong rasa keju atau apa. Jangan keripik singkong rasa nanas, nanas rasa keripik singkong lah, aneh lagi ini nanti. Jadi silakan utamakan bikin produk-produk yang kalau panen itu sangat berlimpah, manfaatkan itu. Silakan mau berkolaborasi dengan tempat kami. Next. Hindari menggunakan nama yang general atau umum dan hindari menggunakan karakter yang sudah ada. Jadi bikin karakter yang unik. Jangan menggunakan nama-nama yang umum. Nama biasanya kalau warung itu barokah itu sudah umum ya. Lumayan itu sudah umum ya. Warung lumayan, rezeki itu sudah umum. Kenapa? Ini bikin merek Besti. Ini merek Besti. Jadi bikin merek-merek yang tidak umum ya. Ya silakan. Next. Hindari menggunakan nama yang general tadi sudah. Ini ada contohnya bakpia elang, bakpia 3182. Kalau di Jogja itu bakpianya dikasih nomor ya, 3281. Kadang-kadang saya tanya, yang enak itu mana? Yang saya nggak tahu, wong semuanya sama. 8431 semuanya sama, 2575. Rasanya sama, hanya nomornya aja yang berbeda. Next. Hindari karakter yang sudah ada. Ini karakter-karakter yang ada di makanan-makanan kecil. Next. Macam bahan dan bentuk packaging sesuai kebutuhan produk. Bentuk fisik kemasan merupakan aspek penting yang membantu terciptanya seluruh daya tarik visual. Namun tidak ada prinsip baku yang menentukan bentuk fisik dan sebuah kemasan. Jadi bentuk kemasan itu tidak ada standarnya. Standar umum tadi sesuai dengan undang-undang tentu saja yang melindungi, tidak merusak, menghindari kebusukan. Tapi kalau secara umum, secara fisik, silakan Bapak Ibu itu diminta untuk berinovasi seluas-luasnya, seinovatif Bapak Ibu sekalian. Next. Ya. Ini ada beberapa contoh. Hal ini biasanya ditemukan oleh sifat produk, pertimbangannya, mekanisme kondisi, marketing, pertimbangan pemajangan, dan cara penggunaan kemasan tersebut. Jadi ini ada contoh-contohnya. Biasanya bentuk kemasan itu mempertimbangkan ini, kondisi marketingnya, pertimbangan pemajangannya, enaknya dipajang piye yo, dan cara penggunaan kemasan tersebut. Next. Efisien. Yang jelas mudah diproduksi, hemat waktu, tenaga dan biaya. Semakin sederhana tentu saja semakin hemat, mudah diproduksi, tapi lain daripada yang lain. Susah ya Bapak Ibu ya. Wes hemat, gampang diproduksi, tapi lain daripada yang lain. Ini susah ini. Next. Ini beberapa bahan material kemasan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini hanya untuk pengenalan saja. Tentu saja untuk kemasan-kemasan itu berbeda antara yang cair, yang padat, dan juga yang mudah rusak dan sebagainya. Ada yang menggunakan bahan plastik, kertas, gelas, karton, aluminium foil dan sebagainya. Next. Ini ada bahan-bahan non plastik. Ini contoh-contohnya.
Ada yang kaleng, ada yang gelas dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu lihat dari produknya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memproduksi apa, kemasannya mau pakai apa. Tentu saja nanti itu juga mempengaruhi harganya. Karena Bapak Ibu kalau bikin produk harus juga memperhitungkan harganya. Saya beberapa kali di kabupaten kota itu ternyata mereka bikin produk itu tidak memperhitungkan harganya. Dan tentu saja nanti kedepannya dari Biro Adpim dilanjutkan ini nanti bukan saya yang berdiri di sini, mungkin nanti untuk penentuan harganya. Penentuan harga itu penting Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus memperhitungkan berapa cost produksinya dan juga kemasannya. Di kabupaten kota itu ada yang produk kemarin yang saya terakhir di Bojonegoro itu produk bawang merah. Karena di sana itu kalau bawang merah itu panen, Bojonegoro di Probolinggo. Jadi dia kalau panen itu berlimpah. Akhirnya dia punya inisiatif untuk bikin brambang goreng. Akhirnya sekarang berkembang. Ketika saya tanya, Bu, ini berapa Bu? Ya pokoknya minyaknya sekian Bu. Ini kan kalau ini kan panennya kita sendiri Bu. Loh Bu, itu ya dihitung. Lah kalau panen sendiri kan juga dihitung. Karena itu menjadi nilai bahan baku walaupun itu kebunnya sendiri. Nah ini penentuan nilai harganya itu mulai dari produksinya, bahan bakunya sampai kemasannya harus dihitung. Jadi kalau rata-rata kalau masih industri kecil itu rata-rata untuk penghitungan seperti itu masih belum paham, kayak misalnya kita bikin peyek misalkan, kadang-kadang dihitung hanya dari bahan bakunya saja, tenaganya kita nggak dihitung, padahal kita sehari-hari berdiri untuk goreng, ini kan ada tenaganya juga harus dihitung. Tapi tentu saja juga lihat saingannya, nanti kalau dihitung semuanya terlalu mahal kita juga nggak laku. Next. Jenis bahan kemasan, ini juga disesuaikan dengan produknya ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa jenis, ada dari polisterom, ada dari, ini ada plastik ya, ini bahan plastik ini. Lanjut. Ini ada contoh untuk kemasan dengan bahan buatan. Bahan buatan itu misalkan kaleng, plastik, ada kertas yang juga dibuat. Ini kan ada kalau kaleng itu kita lihat karakteristiknya dari produknya dan sebagainya. Tentu saja ini disesuaikan dengan isinya, dengan produknya. Ya, next. Kalau ini adalah kemasan dengan bahan alami, daun-daun, kayu, bambu dan sebagainya. Dan ini tidak bisa tahan lama karena ini biasanya langsung dikonsumsi. Tidak bisa untuk besok dan sebagainya. Kecuali ini ya, kupat ya. Kupat ini untuk besoknya bisa ya, digantung di dapur. Jadi ini biasanya untuk bahan makanan yang langsung konsumsi. Ini lebih alami ya, dan mungkin rasanya juga akan beda. Lebih enak kalau pakai bahan alami. Next. Ini contoh-contoh bahannya. Ini ada bahan kemasan kertas. Bahan bakunya mudah didapat, akrab dengan lingkungan, harganya ekonomis dan mudah didaur ulang. Ada kertas art paper, ada ivory. Ini jenis-jenis kertas. Ini bisa diproduksi tempat kami, Bapak Ibu. Silakan. Next. Ini kemasan botol PET atau toples. Kalau ini di tempat UPTI Mamin tidak memproduksi Bapak Ibu. Jadi ini bisa diproduksi di pabrikan. Iya, next. Kemasan botol kaca ini untuk produk-produk cairan misalnya madu, sirup dan sebagainya. Ini bisa tadi yang saya sampaikan untuk kearifan lokal biasanya Bapak Ibu saya tahu kayak itu loh
pohon belimbing wuluh ya, itu kan kalau berbunga berbuah itu kan sampai kayak gitu, sampai jatuh-jatuh. Itu bisa dipakai sirup loh Pak, bisa dipakai sirup. Jadi silakan, itu bisa didiversifikasi produk, bisa dibuat sirup belimbing wuluh, sehingga tidak terbuang. Kadang-kadang sampai busuk-busuk di pohonnya. Kalau setiap hari mau bikin brengkesan kok ya mosok ya mangan brengkesan terus ya, akhirnya bikin sirup aja nggak apa-apa, sirup belimbing wuluh misalkan. Ya next. Ini kemasan composite can. Composite can itu kaleng tapi ini terbuat dari bahan kertas ya. Memang bisa tahan lama, tapi ini juga lihat dari produknya. Kalau produknya misalkan snack-snack dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa pakai seperti ini. Ya, next. Ini kemasan stand up pouch. Ini bisa di tempat kami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat kemasan stand up pouch itu bisa di tempat kami. Mau dibikin ukurannya berapaan, seperempatan, setengah kilo, itu bisa langsung dikemas di tempat kami. Kalau bikin langsung di stiker sablonnya ini bisa langsung. Misalnya tidak harus stiker seperti ini, langsung di sininya, itu bisa dibikinkan di tempat kami. Ketika Bapak Ibu sudah konsultasi untuk desainnya, kemudian mau dibikinkan di tempat kami silakan. Tidak ada minimum order, kalaupun 100 lembar pun kita layani. Next. Sama, ini yang full foil. Ini seluruhnya dari aluminium foil. Biasanya ini untuk menjaga produknya supaya nggak cepat rusak. Ya, next. Ini ini sama semua kemasan-kemasan foil ya. Nah, ini untuk minyak goreng. Silakan. Next. Ini untuk kemasan plastik nilon. Biasanya beras. Kemarin kami juga dapat penugasan dari BUMD untuk membuat kemasan beras yang diproduksi oleh BUMD. Ya, next. Kemasan vakum. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, misalnya Bapak Ibu bikin sosis, bikin ayam ukep dan sebagainya, bisa di tempat kami untuk di vakum, dibikinkan kemasannya. Ya, next. Kalau ini malah dikasih udara, jadi rada melembung ya, plastiknya agak melembung. Desain visual pada kemasan diantaranya warna, fontnya atau tipografnya, ilustrasinya, fotografinya, dan layoutnya atau tata letaknya. Ya, next. Ini yang perlu diperhatikan di dalam desain kemasannya, karena warnanya, tulisannya dan sebagainya itu juga menentukan produk Bapak Ibu itu nantinya gampang dikenali. Next. Ini warna-warna yang bisa dipilih ketika Bapak Ibu membuat kemasan. Next. Kalau ini contoh-contoh untuk tulisannya yang bisa dipakai itu tulisan yang mungkin nyeleneh-nyeleneh ya, tapi gampang dibaca, gampang dikenali. Ya, next. Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting yang sering digunakan dalam komunikasi sebuah kemasan. Misalkan Bapak Ibu, ilustrasi dapat mengungkapkan sesuatu yang lebih tepat dan lebih efektif daripada teks. Misalkan gambarnya ini ada orang lagi ngapain nih. Ini mungkin dari ilustrasi ini tanpa teks pun Bapak Ibu sudah tahu kalau ini isinya apa, misalnya produknya apa.
Itu hanya ilustrasi saja. Next. Fotografi digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai isi dari kemasan. Kalau ini menggambarkan bahwa ini nantinya produk ini itu nanti jadi seperti ini loh kalau dibikin. Ini memberikan gambaran mengenai isi dari kemasan ini. Padahal isinya kan hanya mie kotak gitu ya, ada bumbunya. Tapi nanti bisa dibikin seperti ini. Ini memberikan gambaran seperti itu. Oke, next. Ini layout dan tata letaknya. Tadi yang saya sampaikan, layout dan tata letak tolong diperhatikan sesuai dengan penggunaannya. Kalau untuk penggunaan yang untuk oleh-oleh dan sebagainya, tolong layoutnya ya jangan yang susah-susah, nanti ngemasnya malah memakan tempat. Dibikin yang sederhana aja, sehingga kalau dikemas di karton itu juga bisa muat banyak. Tapi kalau dibikin, dikasih apa namanya, ini, dikasih ini dan ini, mungkin ini akan gampang dibawa. Tapi ketika akan dikemas untuk dibawa apa namanya, dalam jarak jauh, ini harus bisa ditekuk, sehingga menjadi karton biasa. Yeah. Next. Labeling tadi sudah saya sampaikan. Tentu saja informasi-informasi di label ini harus diperhatikan. Nanti Bapak Ibu bisa dapat filenya ya Bu Dia ya. Bapak Ibu boleh dapat filenya ya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau misalnya nggak kelihatan Bu Ririn ini ngomong apa sih sajane, lihat mau gitu. Itu silakan nanti di copy saja filenya. Filenya boleh di copy. Yeah. Next. Ini yang sederhana, contoh desain packaging. Nanti kalau Bapak Ibu punya produk boleh ngundang kami untuk apa namanya, jadi narasumber. Nanti yang hadir bukan saya, tapi nanti yang tenaga ahli desainnya, supaya Bapak Ibu nanti bisa dinilai kemasannya. Biasanya kalau kita dengan IKM, itu IKM-nya sudah bawa produk. Dia ditaruh di depan gini, akan diajari, oh kalau kemasan ini tolong dirubah seperti ini, biasanya gitu Bu. Kalau kita, tapi karena kemarin juga saya lihat audiensnya adalah penumbuhan wirausaha baru ya Bu ya, penumbuhan wirausaha baru untuk persiapan Bapak Ibu ketika memasuki masa purna nantinya 5 tahun atau 6 tahun lagi. Jadi ini pengetahuan ini nanti mungkin Bapak Ibu sudah, minimal Bapak Ibu sudah kenal saya, silakan datang ke UPT Mamin dan Kemasan di Trosobo. Nanti kita bikin, kalau Bapak Ibu apa namanya mau punya ide mau bikin produk apa, silakan, kita akan lakukan uji pengolahan pangan di sana. Yeah, next. Ini contoh-contoh kemasan. Next. Ini sambal. Ini ada sambal Surabaya dan sebagainya. Next. Nah, ini loh, mereknya loh Asu. Ya apa? Asri. Ini tanda-tanda orang yang stres. Asri diwaca Asu. Ini apa namanya? Abon ayam. Monggo. Next. Ini dalam bentuk botol. Oke. Ini contoh-contoh kemasan yang diproduksi di tempat kami. Bapak Ibu, contoh-contoh ini yang diproduksi di tempat kami ya. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kami produksi. Next. Cetak sablon juga bisa tanpa minimum order Bapak Ibu. Ini bisa langsung kebetulan kami dikasih mesin potong ya. Kalau misalnya kartunya besar itu langsung potong, itu sudah ada plong-plongnya seperti ini, bisa tinggal dikasih plastik dan iya dalam bentuk kardus dan sebagainya. Nanti bisa apa namanya, sekaligus di sablon. Tapi kalau sablon itu kalau tidak salah maksimal hanya 3 warna. Ya, next. Ini yang sederhana. Ini paling sederhana. Next. Ini yang cetak offset. Cetak offset ini yang tidak bisa dalam bentuk kecil karena mesinnya tidak bisa kalau dalam jumlah yang sedikit.
Sehingga kalau offset itu produksinya pasti produksi yang besar. Ya, next. Kalau offset itu full color, dari semuanya bisa diwarnai. Tapi kalau yang tadi hanya sablon hanya bisa 3 warna. Oke, mungkin materi saya cukup sekian. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin Bapak Ibu setelah kenal dengan saya ada tindak lanjutnya. Paling tidak 1-2 orang itu datang ke tempat kami. Silakan untuk berkonsultasi. Bagi yang punya produk, silakan berkonsultasi mengenai desainnya, desain kemasannya. Gratis Bapak Ibu desainnya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Kami ada tenaga ahli desainer. Di tempat kami rata-rata mereka membuatkan desain untuk industri kecil dan menengah, terutama saya ini utamakan yang ada di Jawa Timur, karena kami ini dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau kami dimanfaatkan oleh dari luar Provinsi Jawa Timur, alangkah sayang sekali. Jadi Bapak Ibu monggo silakan Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah mengabdi di pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sekian tahun, sekian puluh tahun, dan mungkin saya juga besok diundang sama Bu Dia untuk duduk di sini. Sebentar lagi saya juga 53 tahun. Saya juga mempersiapkan untuk pensiun. Tapi insya Allah Bapak Ibu hidup itu ada pilihan. Bapak Ibu mau milih tetap berinovasi, Bapak Ibu mau milih untuk berkegiatan sosial, mau menikmati dengan anak cucu, itu pilihan. Semuanya bagus, tidak ada yang tidak. Karena pada dasarnya kalau kita pensiun itu sudah tidak cari uang, betul Bapak Ibu. Kita itu pensiun untuk cari kegiatan supaya ketika kita itu kemarin dapat TPP, sekarang nggak dapat TPP, itu sudah nggak waktunya ketika kita pensiun. Tapi bagaimana yang kemarin kita harus pagi-pagi berangkat ke kantor, besok kita tetap berkarya di tempat lain, berkarya di tempat sosial misalkan, berkarya momong cucu itu juga berkarya Bapak Ibu. Jangan dikira momong cucu itu tidak sesuatu yang tidak berguna, sangat berguna karena ini menjadi hiburan bagi kita. Semoga Bapak Ibu panjang umur, sehat, dan tetap semangat sampai dengan Bapak Ibu nanti purna, Bapak Ibu tetap semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini Margarini, SSMM atau Bu Ririn. Begitu luar biasa materi yang disampaikan. Cukup lengkap sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi hidup itu pilihan ya Bu Ririn ya. Bisa dipakai Bu ini Bu, mic-nya Bu. Jadi pilihan, tetap produktif mungkin begitu ya Bu ya. Dan memberikan manfaat. Betul. Produktif pun juga definisinya macam-macam. Produktif di kegiatan sosial, atau mungkin di keluarga, atau mungkin juga tadi diceritakan juga yang sambel ya Bu ya. Kegiatannya sekarang pun juga banyak ke luar negeri. Sambel apa Bu? Sambel DD1. Sambel DD1. Oke. Cukup moncer juga produknya ya. Iya, kalau Bapak Ibu pengen tahu sambel DD1, beliau ada di Jalan Tenggilis. Mungkin sudah ada yang kenal sama Bu Susi namanya. Itu beliau dulu pensiun di UPT Mamin dan Kemasan. Memulai usahanya ketika beliau pensiun. Iya. Jadi bukan sebelumnya punya usaha. Oh, sebelumnya belum punya tidak usaha ini ya, tidak ada di wirausaha itu ya. Oke. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin kami hormati, kami berikan waktu untuk diskusi, boleh tanya-tanya. Ada beberapa hal yang menarik menurut saya untuk ditanyakan tadi berkaitan dengan desain. Karena ada TA di UPT Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya, TA lulusan dari sahabat-sahabat desain komunikasi visual ya Bu ya, yang begitu luar biasa. Kemudian juga mesin-mesinnya pun juga cukup lengkap menurut saya tadi ya, termasuk juga tanpa minimum order. Nah ini yang cukup menarik ini. Nah ini kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini, para ASN dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, kami berikan kesempatan kalau misalnya ingin bertanya. Nah, ingin sharing juga. Mungkin pertanyaan kira-kira tadi nggak disebutkan, kira-kira yang cocok ini apa nih di tahun 2023, produk yang
bisa populer di pasaran dan lain sebagainya. Ada Bapak Ibu, cukup tunjuk tangan saja, Mas Galuh akan menghampiri Anda. Sahabat-sahabat dari Biro Adpim yang ada di depan, round table di depan Pak. Saya menikmati dengan ngomong cucu saja Mas, oke boleh. Ibu yang ada di round table tengah, barangkali ada yang ingin disampaikan Ibu? Masih belum ada Mas. Tadi ketika ditanya sudah punya produk Bu? Belum. Ibu yang depan sini ada yang bilang begitu. Barangkali juga ada ya. Bapak-bapak yang ada di depan? Ada Bapak yang di belakang barangkali ingin di-sharekan? Cukup menarik menurut saya. Mungkin ada dua hal ini Bapak Ibu, nggak ada yang bertanya Iya, Bu Ririn. ya. Iya. Yang pertama sudah sangat mengerti, sangat paham. Yang kedua belas nggak ngerti. Kira-kira yang mana ini? Mau memulai ini loh, mau memulai untuk menciptakan produk apa sih kira-kira? Nah, dalam benak Anda kira-kira ingin yang seperti apa Bapak Ibu? Tadi mungkin Pak Ari sudah saya berikan kesempatan untuk Yeah. Bapak Ibu ketika kehadiran saya di sini mengenalkan keberadaan UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan. Bapak Ibu silakan datang ke tempat saya. Kalau Bapak Ibu belum punya gambaran produk apa, silakan Bapak Ibu berkonsultasi. Di tempat saya punya tenaga ahli pangan. Iya. Mungkin Bapak Ibu, wah saya itu di desa saya itu biasanya tadi saya sampaikan kalau panen tomat, yang kearifan lokal dari produk di daerah. Lokal itu silakan Bapak Ibu ke tempat kami untuk melakukan uji coba. Tapi disik-disikan loh ya. Nanti kalau saya yang produksi dulu, saya yang mereknya mendaftarkan dulu, Bapak Ibu tak bujui. Silakan Bapak Ibu nanti kalau punya apa namanya ide atau ini kalau mau melakukan apa namanya uji coba di tempat kami dipersilakan. Tapi ya ini dulu ya apa namanya lihat jadwalnya dulu karena di tempat kami banyak sekali Pak Ari yang melakukan uji coba. Jadi tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu datang terus burin saya mau lakukan uji coba, nggak bisa, harus diatur dulu jadwalnya. Nanti kami akan berikan jadwal kapan Bapak Ibu bisa melakukan uji coba. Mungkin begitu Pak. Jadi begitu ya Bu Ririn, terima kasih. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang paling berarti gini, kalau misalnya dengan modal, artinya bicara modal dulu nggak Bu sebenarnya? Modal di bawah 10 juta kira-kira yang pas, ini apa sih? Sebenarnya banyak sekali ya Bu ya, produk-produk seperti yang tadi disinggung bolak-balik adalah berkaitan dengan rempeyek, hal-hal yang sebenarnya nggak bisa lah ini kalau misalnya dikemas dan lain sebagainya, ternyata pun juga dengan mesin yang ada pun juga bisa, rempeyek, sambal pecel, bahkan sambal-sambal lain yang begitu luar biasa pun juga bisa menjadi produk yang begitu keren. Mungkin ini sebenarnya untuk tahun ini Bapak Ibu, ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memulai sebuah usaha. Karena kita tahu 2 tahun kemarin kita vakum Mbak Ari. Karena kita pandemi. Vakum karena pandemi. Iya. Kalau guyonannya kan pada waktu pandemi, pada waktu sebelum pandemi, Bapak Ibu ke kantor naik sepeda motor. Naik sepeda motor ya, diparkir. Iya. Sebelum masuk ke kantor, ambil tasnya dulu, ambil bedak. Gini-gini. Terus selfie dulu. Tapi waktu pandemi, Bapak Ibu sudah datang, sudah pakai masker, sudah gitu jalan nggak mau tolah-toleh ke temannya. Lah kalau sekarang Bapak Ibu sudah bisa memulai, mari kita memulai. Kemarin saya berikan gambaran dari ada sebuah LSM Pak Ari, itu membawa wanita ojol. Jadi wanita ojol ini dengan harapan LSM ini bekerja sama dengan tempat kami, mereka itu ingin wanita ojol itu tidak selamanya mereka itu di jalan, tapi nantinya dia ada usaha. Ketika dia sudah melakukan uji coba di tempat kami pada waktu itu mesin extruder itu yang bikin ciki-ciki itu, tapi mereka sederhana karena mereka juga memang belum tahu sama sekali. Itu untuk pencampuran rasanya itu hanya pakai Milo ya, pakai apa rasa coklat gitu. Itu mereka senang sekali. Dan mereka ada yang mau ke tempat kami kembali pada waktu itu hanya 20 orang. Besoknya balik lagi 30 orang. Mereka akan memulai usaha dengan memanfaatkan membuat ciki-ciki itu dari jagung.
Jadi seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau tidak tahu itu tidak akan sayang, kan begitu ya. Jadi tidak tahu maka tak sayang. Maka tak sayang. Kenal maka tak sayang. Iya. Kalau sekarang sudah kenal, ayo sekarang minta WA saya gitu loh. Oke, jadi kita boleh. bisa Iya. berkolaborasi. Iya. Saya terbuka sekali untuk Bapak Ibu sekalian. Boleh di-sharekan itu Bu? Monggo, nomor HP saya 081 mungkin bisa diketik di sana. Oh ya, bisa diketik juga. 553 Ya. 87 5971. Atau ada staf saya Mbak Anggi, tadi Mbak Anggi mungkin HP-nya bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin sungkan dengan saya, ini ada Mbak Anggi ini di pelayanan teknis, nanti untuk pembuatan kemasan dan sebagainya, nanti bisa menghubungi Mbak Anggi. Misalkan Bapak Ibu sudah punya produk, mungkin malu ya, sekarang bilang punya produk malu, silakan nanti hubungi sama Mbak Anggi. Kira-kira mau didesainkan kemasannya, atau mau didesainkan stikernya juga boleh. Saya mau bikin stiker untuk produk saya ini, tapi biasanya kemasan itu akan lebih bagus sekali kalau tidak stiker, tapi langsung mereknya itu di sablon atau di ini ke kemasannya. Yeah. Monggo silakan. Ini pilihan, tadi kan disampaikan Pak Ari, hidup itu pilihan. Jadi Ibu mau pilih yang mana? Harganya lebih mahal, bisa masuk supermarket, bisa masuk Indomaret, atau Bapak Ibu mau jual secara retail misalkan. Monggo silakan. Oke. Siap, bisa dicatat sekali lagi nomor WA dari Bu Ririn 081 553 87 5971. Saya ulang 081 553 87 5971. Sudah cukup Bapak Ibu, nanti sesaat lagi kita akan masuk ketika kita sudah punya gambaran kira-kira produk apa sih yang dimunculkan. Jadi menjelang artinya purna beraktivitas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, berarti tetap bisa memberikan sesuatu yang keren menurut saya ya, yang produktif lagi. Usia hanya hitungan angka saja, mungkin begitu, mungkin. Nanti kita akan bersama-sama di sesi selanjutnya setelah break Isoma. Nanti kita akan coba lebih mendalami lagi bagaimana berkaitan dengan marketplace. Jadi produknya sudah ada, kemudian pemasarannya nanti kita akan berbincang dengan narasumber berikutnya. Bu Ririn, ya tambahan lagi Bu, kalau tadi sudah disampaikan tak kenal maka tak sayang Bu ya. Jadi nanti main-main sekali lagi ke UPT Makanan, Minuman dan Kemasan di Surabaya. Iya. Kami persilakan Bu. Iya Pak Ari, mungkin kalau di sini saya sih bilangnya Bapak Ibu ini kan teman-teman saya. Teman-teman semuanya ini mungkin belum kenal di Disperindak ini untuk industri itu punya 5 UPT. Jadi 5 UPT industri. 5 UPT industri itu mungkin Bapak Ibu belum ada gambaran. Kalau punya industri usaha untuk makanan. Kami punya UPT kulit di Magetan. Mungkin Bapak Ibu yang asalnya dari Madiun, dari Magetan, silakan mungkin mau bikin usaha sepatu, mau bikin usaha tas dan sebagainya. Di sana ada UPT industri kulit di Magetan. Bapak Ibu bisa, kalau misalnya punya usaha, bisa berkolaborasi tentang bahan bakunya, kulitnya, untuk pengolahan kulitnya dan sebagainya di sana. Kemudian di Pasuruan, mungkin yang rumahnya Pasuruan, kami punya UPT industri kayu. Jadi UPT industri kayu ini kalau Bapak Ibu mungkin punya usaha mebel, bikin kursi atau bikin lemari dan sebagainya. Di sana nanti memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu untuk open kayunya, untuk motong kayunya dan sebagainya. Ada UPT industri kulit kayu, UPT industri kayu di Pasuruan. Kemudian di lokasi yang sama dengan saya ada UPT industri logam, juga sama di Trosobo. UPT industri logam ini memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu untuk perekayasaan mesin-mesin, misalkan membuatkan Bapak Ibu perekayasaan mesin-mesin
pengupas kelapa atau pemarut kelapa, atau kalau Bapak Ibu punya ide, oh saya ini produksi kedelai misalnya, pengupas kedelai bisa nggak dibikinkan di sana? Itu bisa nanti dibikinkan di sana, termasuk juga pengelasannya dan sebagainya. 4 ya dengan saya ya, kurang 1. Ada UPT Aneka Industri dan Kerajinan. UPT Aneka Industri dan Kerajinan ini tempatnya ada di Jalan Pegesangan, di dekatnya Masjid Agung. Ini membawahi ada UPT, ada sentra bambu di Lamongan, kemudian sentra keramik di Malang, dan kemudian ada juga membawahi untuk industri-industri batik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jangan lupa juga di tempat kami untuk kemasan tidak hanya makanan minuman. Ketika Bapak Ibu punya produk batik misalkan, oh saya punya batik Bu, saya mau bikin kemasannya, boleh nggak Bu Ririn? Boleh. Bapak Ibu batik boleh. Kemarin ada juga yang lilin yang dari yang bukan lilin ya, tapi dari spiritus itu loh. Itu kalengan gitu, itu bikinnya di tempat saya kardusnya, boleh monggo. Kalau Bapak Ibu punya produk lain yang selain makanan minuman, kemudian mau bikin kemasannya yang dari karton, ini bisa nggak Bu supaya lebih menarik dibikinkan? Boleh, silakan. Mungkin itu Pak Ari. Oke, siap, terima kasih Bu Ririn, menambah wawasan kami juga. Ada 5 UPT ternyata ya. Oh, industri ya. UPT industri selain tadi makanan minuman dan kemasan begitu ya. Jadi selain UPT industri ada 5 UPT perlindungan konsumen. 5 UPT perlindungan konsumen itu totalnya ada 16 UPT. Jadi ada 5 UPT perlindungan konsumen itu di 5 daerah, yaitu di Jember, di Kediri, di Surabaya, Malang, Bojonegoro. Jadi UPT perlindungan konsumen ini membantu Bapak Ibu untuk keamanan pangan dan juga produk-produk yang beredar di pasaran. Kemudian ada 2 UPT pengembangan mutu produk. Pengembangan mutu produk ini membantu Bapak Ibu untuk konsultasi apabila Bapak Ibu mau membuat merek, mau membuat standarisasi untuk SNI, HAKI dan sebagainya. Dan juga untuk IT ya, untuk mereka membawahi juga Jatim IT Center yang ada di Ngagel dan ada di Malang, ini ada 2. Kemudian ada lagi UPT PSMB LT, pengembangan sertifikasi mutu barang dan lembaga tembakau. Ini memberikan sertifikasi untuk produk-produk yang wajib SNI. Jadi mereka juga menjadi LS Pro. Jadi di Perindak ini macam-macam ininya, sesuai dengan komoditi yang ada. Dan kami adalah salah satunya. Kalau UPT yang saya sampaikan tadi adalah UPT industri. Ada 5 UPT industri. Jadi jadi Bapak Ibu kalau misalkan mungkin mau tanya-tanya UPT yang lain ke saya juga boleh. Saya dulu sebelumnya menjadi kepala UPT di PSMB soalnya. Saya sebelumnya kepala UPT di pengembangan sertifikasi mutu barang, dan mulai kemarin bulan Mei kalau nggak salah itu saya menjadi kepala UPT di makanan minuman. Mungkin gitu Pak Ari. Terima kasih Bu Ririn. Dan sudah cukup Bapak Ibu, apakah tidak ingin memanfaatkan waktu yang ada? Barangkali juga ada yang ingin disampaikan dari sekian peserta, ternyata juga masih nanti setelah mendapatkan wawasan ini mungkin juga tercetus ide, oh iyalah ternyata yang disampaikan Bu Ririn cukup menarik, berarti nanti saya coba menemukan produk ini begitu ya. Sudah cukup yang ada di sisi sebelah kiri, round table, sudah cukup Bapak Ibu? Sampun. Baik, sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan cukup berian untuk narasumber kami, Bu Nini Margirini SSMM, dan beliaunya sudah mengundang panjenengan kalau misalnya pas longgar tiba-tiba mempunyai ide tidak dari panjenengan tapi mungkin putra-putri atau rekan yang lain yang ingin mengembangkan untuk berwirausaha. Pintu dari UPT Makanan Minuman Kemasan Surabaya terbuka lebar ya Bu ya, untuk sahabat-sahabat ASN dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.